Ya, Mungkin jadi karena udah sering kali ya riders yang tujuannya memang ke 0 km sampai itu. Jadi udah sudah hampir, terbiasa iya, ketemu udah teman-teman terbiasa. riders gitu. Ya, itu salah satu mereka di Bima pun ada 0 km Bima kemarin. Kita baru belum lama diresmiin, akhirnya kita dapat sertifikasi 2 di situ, Oh, Bima udah sama 2. Sape. Jadi dikelola sama teman-teman dari komunitas di sana gitu, dari Sumbawa, dari Bima, dari Sape. Nah, masuk ke kuburan belum lama kemarin tuh. Jadi kita ketemu lah akhirnya jembatan, bukan jembatan ya, apa ya? Jadi kayak bukan jembatan, apa sih, kayak konblok gitu. Jadi kita ada pohon-pohon bambu, kuburan gitu kan. Jadi cuman jalan satu motor gitu, cuma setapak gitu. Ya. Tips deh buat sobat PTT nih yang mau atau lagi mau mencari NMAX bekas ya. Hal-hal apa aja nih yang perlu jadi faktor atau yang bisa dicek, apa aja nih yang masih oke dan perlu dicek lah sebelum membeli. Halo Sobat Triti, balik lagi di podcast Station dan hari ini kita ngobrol sama teman-teman komunitas dari NMAX Riders. Halo Om, selamat datang. Boleh diperkenalkan dengan Om siapa dan Om siapa? Saya biasa dipanggil Jackie. Ini biasa dipanggil Babeslow dia. Babeslow. Kenapa dipanggilnya Babeslow nih Om? Karena merasa kayaknya paling senior lah ya. Paling senior di apa? Senior dalam kata bukan paling lama, tapi lama hidupnya. Oh, paling banyak umurnya. Paling banyak umurnya gitu. Kalau emang NMAX Rider ini udah berdiri dari tahun berapa Om? Dari tahun 2015. Dari tahun 2015. Ya, 12 April 2015. Itu memang awalnya NMAX kan baru keluar tuh 2015. Nah, pendiri-pendiri kita yang dulu itu langsung coba mendirikan komunitas ini gitu kan. Terus ada XMAX keluar, akhirnya kita jadi NMAX XMAX Rider Indonesia. Oh, jadi nggak cuma untuk NMAX saja, tapi juga Betul, ada XMAX juga ada boleh XMAX. masuk. Iya, kayak gitu. Oke. Kalau misalkan tadi kan dari tahun 2015, anggotanya awalnya berapa dari sampai dengan hari ini? Sampai dengan hari ini kita itu yang ada di Indonesia ya, kurang lebih ada 250 wilayah. 250 wilayah. Jadi di Jawa sendiri ada, di Jabodetabek ada, di Sumatera ada, Sulawesi ada, sampai ke Papua, Sorong juga ada. Oh, banyak juga ya ternyata. Gitu. Secara nasionalnya ya. Kalau Om Jackie sama Babeslow nih join dari tahun berapa? Kalau saya 2017-an lah. 2017. Ya, Kalau saya termasuk orang baru lah ya. Baru setahun lebih lah. Baru setahunan, tapi ya udah bisa dibilangnya seniornya ya. Maksudnya gini sih, kalau di NR itu kan baru lama itu kan sebetulnya relatif lah ya. Yang penting orang baru yang aktif, orang lama juga banyak yang nggak aktif. Jadi situlah, yang penting seperti itulah. Jadi kita nggak ada senior junior lah istilahnya seperti itu. Jadi kita sama-sama saling punya etika lah. Intinya kenapa Babeslow dibilang kita sering manggil dia Babeslow karena memang mungkin secara umur dia lebih tua daripada yang lain gitu kan. Ya mungkin di atas saya gitu. Makanya kita sama-sama saling menghargai lah gitu sesama member gitu. Jadi nggak muda nggak tua, kita sama-sama ya panggil Om gitu. Walaupun saya lebih muda daripada dia tetap manggil Om saya gitu. Panggilan gitu. Kalau paling banyak peserta anggotanya di wilayah mana? Jauh ini. Kalau paling banyak ya ini yang dilihat dari sering saya tahu tuh itu di Tangerang itu karena mereka punya base. Jadi Tangerang itu sebenarnya ada 3. Kita di Tangerang Selatan. Secara wilayah ada Tangerang Selatan dan Tangerang Barat. Nah yang banyak itu di Tangerang. Tangerang itu punya base kurang lebih ada 7 atau 8 base. Oh, udah banyak. Itu kurang lebih ada 200 sampai 300-an wilayah. 300 member lah ya, kurang lebih. Terus di Bogor juga sama, 7 sampai 8 base. Itu kurang lebih 200 sampai 300. Oh, rame, itu untuk satu wilayah itu ya gitu. Ya sisanya mungkin minimal kayak kita Tangerang Selatan itu 30-an lah. Terus yang lain ya minimal 20 sampai ada yang 50, ada yang sampai 100 gitu. Oh, jadi untuk satu wilayah. Sejauh ini yang banyak malah di Tangerang sama di Bogor gitu. Kalau di Jakarta ya kurang lebih ya hampir 200-an banyak lah. juga ya. Jakarta itu kan kebagi walaupun namanya NRXR Jakarta, mereka dibagi wilayah. Ada Jakarta Pusat, Selatan, Utara, Timur, sama Barat. Itu dibagi 5. Walaupun nama mereka tetap sama Jakarta gitu. Ini kalau dari awal alasan mau bergabung dengan NMAX Rider apa nih Om? Kalau dari saya ya salah satunya pasti tujuannya menambah saudara lagi ya, maksudnya keluarga juga, terus tambah teman juga gitu, terus
tambah pengalaman-pengalaman yang mungkin saya sendiri hobinya sama istri nih ya, jalan-jalan itu naik motor gitu kan. Pada akhirnya ada keluar NMAX, ya saya coba untuk bergabung di komunitas seperti itu. Oke, kalau Babes lo nih, kan baru bergabung nih, kenapa memilihnya NMAX Rider? Nah kebetulan waktu itu saya memang baru punya motor. Jadi saya masuk umur motor saya tuh dengan umur saya join sama. Oh baru ya, Yeah. baru ya juga ya. Jadi motor saya itu pas keluar nomor itu saya baru join. Oh langsung join. Nah, cari artinya memang benar-benar saya motornya baru dapat, saya juga baru ikuti komunitas itu. Satu. Yang kedua setelah saya join, saya juga sepertinya banyak kegiatan touring juga saya rasa ikut semuanya gitu kan. Jadi saya udah 4 kali ikut touring sih. Oh sejauh bergabung ini ya? Iya, sudah 4 kali ikut. Sudah, kan total bergabung baru setahunan ya, tapi Ya, udah ikut udah 4 banyak kali. touring. 4 kali. Waktunya banyak nih, Ya, fleksibel ke nih. Sumatera saya udah, kemana ke Sumatera? Ke Palembang sampai ke Gunung Gunung Dempo tuh apa? Gunung Dempo, di Gunung Dempo, habis itu terus ke Kuningan, Cirebon, sama yang terakhir kemarin ke NTB. Oh ke NTB Nusa Tenggara baru. Barat. Nusa Itu Tenggara di bulan Barat. apa Om? Berarti belum lama ini. Belum lama. Tanggal 12 kita berangkat. Berarti ini pengalaman. Tapi sebelum join komunitas udah sering touring. Saya naik motor dari dulu tapi sendiri. Oh. Jadi memang ada perbedaan dan naik motor Solo sendiri ya, solo naik motor sendiri sama motor rame-rame beda. Kalau sendiri kan bebas kapan kita mau berhenti, Iya, kapan betul. kita mau nginep, kapan kita mau ngapain sendiri-sendiri. Kalau ini kan harus menyamakan dengan mereka. Tuh ada agendanya. Ada agendanya, naik motornya juga harus bareng-bareng. Jadi pokoknya kebersamaan selalu diutamakan lah. Iya. Jadi Nggak bisa egois juga ya nggak Om bisa, ya? harus sama-sama. Tapi kalau Om Jeki sebelumnya sudah sering touring? Sebelum join komunitas? Ya itu tadi saya bilang hobi saya sama terutama istri saya itu senangnya jalan-jalan. Karena jalan-jalan adanya motor ya pakai motor gitu kan. Pada akhirnya ada NMAX keluar, saya rasa motor agak besar gitu kan. Terus saya lihat juga agak nyaman, ya udah akhirnya kita cari mana sih komunitas yang memang menurut kita itu yang fleksibel lah gitu kan. Artinya NMAX Rider itu semuanya gini, utamakan dulu pekerjaan, keluarga, barulah komunitasnya. Iya. Gitu. Jadi kebetulan memang cocok nih kayaknya. Ya udah saya masuk aja komunitas gitu kan. Secara pengalaman ya alhamdulillah sudah banyak lah kilometer yang saya tempuh. Dia RC nasional. RC nasional. Boleh dijelasin? Nah, RC itu ya pemandu orang yang paling terdepan lah gitu lah. Sudah dibiasakan memang mungkin teman-teman percaya saya untuk di depan lah. Dia selalu yang memandu kita. Oh, berarti itu harus mengerti safety riding dan Oh, lain iya. sebagainya ya? Betul. Lebih dari kita. Iya, yang diutamakan memang seperti itu touring ya. Maksudnya teman-teman sebelum keberangkatan mungkin touring dekat atau touring pendek atau touring jauh, ya utamakan dulu keselamatan kita nih sama motor lah gitu. Iya. Banyak memang ya kita lebih kepada aturan-aturan berkendara itu diutamakan gitu. Bisa touring gitu. Kayak gitu sih. Kalau pengalaman masing-masing touring nih, boleh diceritain. Tadi kan Babes lo udah sampai Sumatera, terus juga belum lama juga habis melakukan perjalanan tour ke NTB juga ya. Mungkin Om Jeki juga boleh cerita. Boleh siapa duluan? Iya Kalau dia lebih udah melanglang buana. Secara perjalanan yang saya tempuh udah di motor itu udah 140 ribuan. Waduh, kilometer. banyak banget ya. Itu banyak banget. 140 ribuan. Dengan unit kilometer. yang sama ini? Dengan unit yang sama. Ya karena sudah ke Sabang kan ya, udah nyampe. Udah naik haji. Kalau kata udah ke ke Sulawesi juga. 0 km Sabang sudah pernah, alhamdulillah ya. Terus kemarin bareng teman-teman juga ke Sape, terus kebetulan Sulawesi sampai Palu. Kebetulan memang acara saya touring itu karena memang ada acara kegiatan juga. Itu di Sulawesi kebetulan anniversary kita yang ke-8. Kemarin itu anniversary kita di Malang yang ke-9. Nah, biasanya kita itu cari destinasi dulu sebelum ke momen acara anniversary. Ya kayak kemarin kita ya udah kita bagi 2 kloter, 1 kloter ini tujuannya kemana? 1 kloter ini ke acara, 1 kloter ini kita buat yuk ke 0 km Sape kan kita belum pernah nih yang touringnya mungkin menurut saya nggak jarak tempuhnya nggak sejauh ke 0 km Sabang lah. Dan makan waktu panjang gitu kan. Kalau kemarin kan kita ke Sape itu paling cuma jarak tempuh cuma 2 hari ya.
karena banyak kan penyeberangan. Dari sini kita ke Surabaya, Surabaya kita naik perahu ke Lombok, Lombok kita naik kapal lagi ke Sumbawa, mentok di Sape gitu. Kalau secara perjalanan nggak terlalu berat buat teman-teman. Di daratnya nggak terlalu banyak ya, tapi lebih banyak penyeberangan tadi, lama betul. makan waktu di penyeberangan. Karena kurang lebih kan ke sana itu kalau nggak dihitung sama kapal kurang lebih 1.500 km satu kali jalan gitu. Itu berapa yang berangkat, berapa anggota? Ada 7 orang kemarin. 7 orang. Ya kebetulan memang semua termasuk saya belum pernah ke sana gitu. Ayo kita bareng-bareng ke sana gitu. Itu tapi dari 7 orang belum ada yang pengalaman ke sana? Belum. Total untuk merancang agendanya berapa lama? Itu kan belum ada yang berpengalaman, minimal pasti ada salah satu yang udah pernah berangkat terus bawa teman-temannya. Kalau secara informasi kita pasti tanya-tanya yang udah pernah ke sana, udah pasti gitu. Terus kayak mungkin jaraknya berapa, terus apa aja yang kita mesti tempuh, terus perjalanan kayak mungkin perjalanan malam aman atau enggak gitu kan. Terus kira-kira tempat penginapan di mana gitu. Dan kebetulan memang yang kita lalui juga banyak teman-teman dari NMAX Rider juga di sana. Jadi ya kadang kita di portal dulu untuk istirahat dulu sebentar gitu. Dan itu pun kita juga banyak rest juga gitu. Karena kebetulan ada satu cewek yang ikut. Dari 7 kemarin ada bawa motor sendiri. Bawa motor sendiri. Itu. Kuat juga. Ya kuat nggak kuat sebenarnya karena memang dia juga baru. Ya saya coba ngimbangin gitu. Karena kan kondisinya kita nggak perlu egois dengan kondisi kita harus cepat sampai kan gitu kan. Artinya kita juga mesti, ya itulah RC, harus mikirin rombongan. Bukan mikirin dia sendiri gitu kan. Mau apapun di jalan kita pikirin di jalan gitu, si rombongan ini seperti apa fisiknya gitu. Menyesuaikan kemampuan dari si pengendaranya juga ya. Betul gitu. Kalau misalkan tadi untuk hal-hal apa aja sih yang perlu dipertimbangkan kalau misalkan mau touring jauh tadi, misalkan selain budgeting, terus juga waktu istirahatnya kapan aja, tadi kayak faktor cuaca dan lain sebagainya itu kan juga perlu dipertimbangkan ya, apalagi banyak penyeberangan. Betul, jadi secara persiapan udah pasti budgeting kita ukurnya gini, di saat perjalanan itu kita ngabisin berapa kali kita ngisi bensin gitu. Itu kita hitung dulu, terus kapal sampai kita di tempat tujuan sampai balik lagi itu kita hitung dulu. Iya. Diestimasikan dulu. Paling maksimal, paling boros gitu. Misalkan NMAX ini berapa atau XMAX ini berapa gitu, kita estimasiin dulu. Terus itinerary-nya kita berangkat itu nanti istirahat di mana? Nah, karena kan kita kemarin berangkat jam berapa ya? Habis asar ya, cuma jam 4-an lah. Hampir-hampir mau maghrib lah gitu. Kita juga pasti teman-teman yang biasa mungkin touring jauh ya istirahatnya paling kalau nggak di masjid, di pom bensin gitu kan. Untuk rest yang nggak terlalu kayak istirahat yang cuma sebentar gitu. Kalau nggak di masjid ya di pom bensin, Hotel Merah Putih kalau kita nyebutnya. Hotel Merah Putih betul. Itu. Jadi kita udah estimasi nih, berarti dari sore menuju jam 12 atau jam 1 itu kan udah rawan-rawan ngantuk tuh. Betul. Nah itu udah estimasi nih. Kebetulan biasanya kita rest itu di Tegal. Nah kebetulan ini Mbak Beslow punya saudara di sana di Brebes. Nah akhirnya kita ngeres dulu di situ. Pagi kita lanjut lagi sampai Surabaya, langsung nyebrang ke Lombok gitu. Berarti ya tadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan ya kalau misalkan mau melakukan perjalanan jauh tadi. Nah pas sampai di Sumba tadi itu kegiatan apa yang dilaksanakan di sana Om? Ya. Tadi kan katanya ada buat anniversary juga. Betul. Salah satu komunitas di sana juga. Agenda nasional kita sebetulnya. Oh agenda nasional. Ya kebetulan kemarin 9 tahun acaranya di Malang. Kalau secara itinerary kita tujuannya sebenarnya 0 km sampai karena di sana itu kita bisa ambil sertifikat. Oh iya. Jadi ada sertifikasi buat riders yang sudah sampai sana. Sama kayak kalau misalkan ke 0 km Sabang ya. Gitu. Jadi tujuan kita teman-teman biar dapet sertifikat di sana bahwa kalian pernah reading sampai ke sana, terus ada penghargaan buat kita. Itu kan jadi sebuah acuan gitu kan. Wah, kita udah pernah ke sana nih gitu kan. Ini ada sertifikasinya, bukti kita ke 0 km sampai gitu. Pengalaman yang paling mengesankan selama perjalanan boleh diceritakan? Mungkin dari Babes mungkin punya versinya tersendiri. Iya, coba Babes. Kalau saya sih sebetulnya
Oke lah, saya mungkin di antara teman-teman umur saya sekarang udah 56 ya. Ya. 56, tapi teman-teman umurnya 30 tahunan kan. Tapi kalau untuk kondisi fisik saya bisa ngembengi mereka lah ya. Kalau untuk ngantuk juga ya, kalau ngantuk sih relatif. Tapi intinya dari perjalanan mereka saya bisa alhamdulillah saya bisa ngembengin mereka, dan saya juga bukan sebagai orang yang repotin mereka. Artinya ya walaupun umur segini saya nggak ngerepotin mereka, bahkan kalau ngajak ke Sabang, hayo aja. Masih kuat ya? Masih kuat saya ke Sabang. Ya alhamdulillah lah. Jadi selama saya ikutan touring di NR ini ya, secara fisik alhamdulillah baik, secara happy saya cukup happy, secara secara keuangan ya mudah-mudahan masih ada lah. Aman aja. Aman-aman lah. Jadi saya rasa kan tujuan join di komunitas itu sebetulnya yang dicari cuma satu kok. Cari happy aja. Oh, cari happy. Ya. Jadi nggak ada tekanan atau apa-apa. Jadi nggak ada tujuan tertentu. Ya, itu aja sebetulnya. Perjalanan udah pasti gitu kan. Menikmati sisi lain selain Jakarta mungkin ya, yang sering di Jakarta gitu kan, pengen tahu di Lombok seperti orang apa. Lombok pengen ke Jakarta, orang Jakarta pengen ke Lombok, seperti itu paling nanti ujung-ujungnya. Kayak gitulah, artinya punya pengalaman-pengalaman di wilayah-wilayah tertentu yang memang kita datengin atau kita rest gitu kan. Ya mungkin salah satu pengalaman kemarin ya, kita nggak tahu nih makanan di sini namanya apa, ternyata apa namanya kemarin, lalapan. Kita bingung kan, lalapan itu apa gitu kan. Itu di daerah mana? Di Sumbawa, daerah Sumbawa. Dan sebetulnya yang paling berkesan aku di sana adalah di Kecamatan Dompu. Di Kabupaten Dompu. Ternyata di sana ada YNCE ya, dari ada komunitas lain. Ternyata dia menerima semua riders yang datang itu dijamu. Ya, salah satunya kami dijamu. Hampir semua lah gitu. Cuma di Sape pun sama, kita diterima beberapa komunitas. Luar biasa. Kayak yang pegang sertifikasi itu di Sape itu dari komunitas Ereking. Gitu. Ya, mungkin karena udah sering kali ya riders yang tujuannya memang ke 0 km sampai itu. Jadi sudah terbiasa ketemu teman-teman riders gitu. Iya, itu salah satu mereka di Bima pun ada 0 km Bima kemarin. Kita baru belum lama diresmiin, akhirnya kita dapat sertifikasi 2 di situ. Bima sama Sape. Jadi dikelola sama teman-teman dari komunitas di sana gitu, dari Sumbawa, dari Bima, dari Sape. Nah, salah satunya kemarin yang pegang sertifikasi itu teman-teman dari mana? Vario ya, Varkom. Ya, Vario Community di Bima. Kalau di Sape Ereking gitu. Jadi masing-masing itu memang mereka punya perkumpulan untuk mengesahkan bahwa sertifikasi ini asli dari kita gitu kan. Iya. Kayak gitu. Kalau misalnya tadi cerita-cerita unik ada apa aja tuh misalkan? Kambing. Jadi perjalanan pertama kali ya perjalanan ke sana itu kita kan tanya dulu kan, perjalanan malam aman nggak gitu. Dari beberapa teman-teman di NR juga, beberapa di luar dari teman NR infonya gitu. Aman kalau malam, cuman hati-hati dengan binatangnya bukan binatang buas ya, kayak kambing, ada anjing, ada juga sapi, ada kerbau, gitu, ada kuda juga gitu. Nah kebetulan dia nabrak kambing, nabrak anjing. Pas pulang dia berangkat, mungkin bukan nabrak, artinya ada itu malam. Jadi nggak terlalu nabrak artinya ya, maksudnya Mbak Beslo nabrak mungkin cuma sedikit gitu, artinya udah nyebrang cuman kena sedikit. Nah saya pas arah balik itu saya ngelihat ada kambing di depan gitu kan. Saya berhenti, udah hus gitu. Ternyata saya udah berhenti, si kambing itu tiba-tiba, saya maju gitu kan. Jadi akhirnya ketabrak gitu. Cuman nggak kencang gitu. Sudah jatuh udah gitu kan. Ya itu yang dikhawatirkan kalau buat teman-teman yang mungkin berangkat malam, diutamain lampu harus terang. Gitu. Mungkin bisa lebih jarak jauh gitu lampunya. Iya, pakai lampu tembak lah tambahannya gitu. Mungkin lampu utama pun kalau bisa di-upgrade juga gitu. Karena kan bisa berbahaya juga kalau misalnya kita ngerem mendadak lagi kencang, karena hewan kan suka tiba-tiba nyebrang gitu. Ya memang kayak itulah kasusnya tadi saya sama Mbak Beslo seperti itu. Kita udah ngelihat, kita udah pakai lampu tembak yang memang udah jarak jauh. Kita udah ngelihat, kita udah berhenti gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi, namanya binatang kan, nggak bisa juga kita atur kan gitu. Dia kan. maju kita maju. Iya gitu. Tapi kalau hampir semua sih yang ikuti komunitas kami ya, itunya
lampunya sudah Ya, di-upgrade semua. Sudah. Nah itu memang Wajib, kayaknya udah Standar wajib. buat touring Iya. ya. standar buat touring kita wajibin teman-teman ya udah kalau bisa perjalanan malam lampu harus lebih terang daripada lampu utama itu. Plus klakson sih ya. Klakson juga udah gede semua. Berarti di depan tuh harus benar-benar fokus ya Om ya? Betul. Saya harus nginformasiin karena kan kita semua pakai alat komunikasi intercom. Intercom. Ya, Itu jadi wajib ya kalau misalkan touring harus ada intercom. sebenarnya wajib nggak wajib. Kalau zaman dulu saya sebelum ada intercom pun informasinya pakai simbol tangan atau kaki ya. Karena sekarang teknologi maju, kita dimudahkan gitu kan. Betul. Artinya kita bisa informasiin dari alat komunikasi intercom gitu. Kita informasiin kalau misalkan ada lobang, mungkin jalannya bergelombang, mungkin tikungan kayak gitu itu kita infoin. Saya paling depan infoin nanti mau nyalip kendaraan yang lain gitu. Saya infoin misalkan nggak dapet teman-teman jangan dulu gitu kan. Ada mobil, ada motor itu saya infoin gitu. Iya, Lebih praktis lah gitu. Dan pentingnya tadi ya peralatan lainnya sebagainya sudah harus sesuai standar touringnya tadi ya. Betul. Kayak kalau misalkan tadi kan kita ngomongin touring yang ke Indonesia Timur ya. Dari banyaknya perjalanan touring ini pasti kan medannya berbeda-beda ya. Ya. Misalkan Sumatera punya ciri khasnya sendiri, tadi Sulawesi juga ada, Jawa sendiri. Yang paling medannya sulit gitu, yang daerah pulau mana tuh Om? Secara jalan ya, jalan rayanya ya. Kalau saya udah masuk ke wilayah Sumatera Utara ya, itu yang memang wah lubangnya nggak pernah habis gitu. Itu yang parah maksudnya. Itu jalan raya memang lintas provinsi, terus jalanan utama juga gitu kan, yang memang konturnya bergelombang, terus banyak lubang juga, terus lalu lintasnya kurang apa ya, di Medan itu gila, lalu lintasnya semrawut gitu. Oh. Lampu merah pun tetap jalan gitu. Hampir-hampir saya juga nabrak orang tuh karena kaget kan, wah tahu-tahu jalan gitu kan. Ya kayak gitulah, salah satu pengalaman dah ya, perjalanan saya pertama kali ke Sabang, yang paling jalanannya lumayan parah ya di sana. Kalau Sulawesi gimana medannya? Sulawesi. Terus tingkat keamanannya mungkin kalau berangkat malam aman atau tidak? Gitu. Secara keamanan malam jalan Sulawesi aman. Yang nggak aman itu ya ke Sumatera. Ke Sumatera. Oh justru Sulawesi aman-aman aja. Sumatera harus malam. Ya harus siang, sorry. Baiknya Jadi- kalau udah gelap istirahat gitu. Ya, pokoknya udah mulai dari masuk setelah Jambi ke sana. Itu biasanya saya paling telat jam 8 udah mesti ngeres. Gitu ya. Jadi kalau perjalanan lagi dipaksain itu malam agak rawan gitu. Menghindari hal-hal Ya. yang tidak diinginkan. Ya bukan hanya binatang ya, karena di sana kendaraannya juga lumayan, kalau nyalip tuh ke kanan banget gitu. Jadi kalau kita mungkin nggak bisa siap-siap bisa ketabrak gitu. Betul. Itu resikonya, selain binatang, mungkin kendaraan lain sama kontur jalan yang kurang rapi lah gitu. Beda dengan di arah kemarin kan kita kemana ke Sumba itu kan tanpa harus siang malam, pokoknya pas nggak capek kita jalan gitu loh. Jadi malam juga jalan, cuman kemarin kan halangannya cuma satu sih. Apa? Dinginnya luar biasa. Oh dingin ya. di sana. Kebetulan lagi musim dingin Kalau kemarin. siangnya panas gak? Panas banget. Panas tapi udaranya ada udara dinginnya. Oh tetap ada anginnya. Ada gitu. pada anginnya. Itu dinginnya luar biasa sampai saya tuh pakai kardus. Yang dalamnya dingin banget, tembus jaket. Ya jadi Luar memang biasa. pas kita kesana kemarin lagi musimnya dingin. Oh itu di bulan apa sih Om? Juli ya, 12 Oh Juli. belum lama ya berarti Belum lama. kemarin. Bulan Juli. Jadi memang kita diinfoin sama teman-teman dari NR Lombok juga. Memang lagi musim Anginnya lagi kencang sih memang kemarin. Dingin, luar biasa dingin. gitu. Pas banget. Biasanya memang di sana daerahnya lumayan cukup panas. Tapi untuk jalur yang dilewati tuh jalur mesti jalan raya besar atau kayak lewatin pemukiman gitu atau Lintas provinsi, kampung gitu. lintas Oh. provinsi. Jalan provinsi itu. Jalur utama cuma jalur provinsi gitu. Yang memang masih ada 24 jam masih ada kendaraan, Iya, cuma iya. nggak terlalu rame gitu. Pom bensin juga cukup banyak sih. masih banyak nggak terlalu sepi nggak terlalu Iya, rame pom juga bensin ya. cukup banyak. Tapi Jadi pasti aman. sepanjang perjalanan dimanjakan dengan pemandangannya pasti ya kalau misalkan daerah timur sana. Ya sebetulnya gini sih, jadi ada min plus juga kita jalan siang sama jalan malam. Jalan malam kita pemandangan kanan kirinya udah habis lah. Gelap ya. Gelap ya. Iya. Tapi kalau sudah siang nggak banyak di situ kanan kiri pada berdiri, monyet maksudnya. Oh, banyak Oh iya, monyet. banyak Banyak di banget sana. monyet kanan kiri ya.
banyak Kera. udah ngelewatin hutan-hutan. Banyak monyet. Karena mungkin dibiasain sama orang-orang yang lewat kali ya. Ngasih makanan kali ya. Jadi pada wah itu hampir jalur berapa kilometer itu kalau udah hutan pasti udah banyak itu. Monyet Pinggir semua. jalan Iya. mereka nungguin Nungguin gini ya pada. Tapi nggak ada yang ganggu kan? Nggak, Maksudnya nggak ada yang sampai lompat ke motor gitu. Enggak. Gua nungguin aja pada duduk-duduk gitu. Seru banget ya pengalamannya. Kalau misalkan mau tanya lagi nih ya, komunitas NMAX ini kan gak cuma NMAX aja tapi juga ada XMAX. Ya. Ini di banyak masyarakat yang masih mengincar NMAX bekas masih laku nih. Alasannya kira-kira apa ya Om? Kalau saya pribadi ya, makanya tadi saya bilang gitu, kenapa sih masih diincar? Karena menurut saya nyaman banget. Mau di dalam kota ataupun luar kota itu nyaman banget. Dipakai buat touring juga berbagai medan juga aman aja. Nyaman banget. Bukan aman ya, tapi nyaman banget. Jadi kita kalau masih standar gitu ya, secara standar pun kita untuk dudukan kaki gitu kan, secara stang gitu, itu nyaman banget. Buat touring jauh, touring pendek gitu kan, apalagi di dalam kota. Saya juga setiap hari keliling pakai NMAX. Pakai NMAX. Iya gitu, nyaman aja gitu. Bukan berarti memang ngiklanin, bukan, memang ini nyaman. Ya, mungkin kalau Om Jack bicara wajar lah ya, karena dia kan new all ya. Kalau saya new kan mungkin karena masih baru ya, belum ada kendala apa-apa. Belum kendala apa-apa ya. Ya karena masih baru sih ya, baru juga setahun gitu. Nah ini alasannya kenapa waktu itu ngambil unitnya NMAX? Kan saya kelas motor-motor, misalkan juga ada dari brand sebelah kan juga ngeluarin kan? Iya, tapi saya dari dulu pakainya Yamaha. Katanya kan iklannya Yamaha. Semakin di depan. Nah, semakin di depan gitu. Jadi aku cari yang terdepan aja gitu loh. Nggak mau yang kedua, ketiga, keempat, nggak mau saya. Sebetulnya itu aja sih. Jadi pas kebetulan saya panggil NMAX, gimana caranya saya bisa modif dengan modif NMAX, bawa NMAX yang bagus, makanya carilah komunitas NMAX, ketemunya lah Om Jack kan. Jadi pertama kali saya nyari-nyari ketemunya Om Jack. Habis itu saya join, ya udahlah. Yang penting kan bahwa saya nih hidup saya kan sekarang artinya apa ya? Udah cari happy, artinya nggak mau cari aneh-aneh gitu loh. Pokoknya kalau lagi nganggur, kalau nggak ada kegiatan, ya ikut kegiatan kopdar lah segala macam, termasuk touring. Touringnya sebagai orang baru, saya sih kalau ada penawaran touring, ayo aja. Ayo aja. Saya aja. Ini agenda touringnya dalam setahun bisa berapa kali Om? Kayaknya banyak banget nih aja baru 1 tahun join udah ikut 4 kali jadi gini, agenda touring. Makanya kenapa tadi bilang NMAX Rally itu secara se-Indonesia itu ada 250 wilayah. Kegiatan kita secara wilayah bukan hanya kopdar. Di setiap wilayah itu kecuali bulan puasa dan lebaran itu off. Sisanya setiap bulan itu ada acara anniversary. Oh iya, masing-masing tiap daerah ya. Tiap daerah gitu. Ada undangan lah. Nah, biasanya kita kalau misalnya undangannya besok nih tanggal 10 ada deklarasi Tasik Kabupaten. Nah, itu kan jatuhnya kita touring ke Tasik. Sebelum misal gini, kalau misalkan kita sebelum ke sana ke acara, kita mau explore Belanda dulu nih, baru ke acara. Atau secara acara kita explore dulu. Jadi sekalian ya? Sekalian. Makanya setiap bulan itu pasti ada aja kita jalan. Sekalian lah hadirin acara anniversary saudara-saudara kita yang di luar wilayah. Ya kita sekalian aja jalan-jalan gitu. Explore mungkin wisata baru ya kan. Atau destinasi baru di tempat-tempat yang teman-teman wilayah lain gitu kan. Ya kayak gitulah, makanya dia udah 4 kali. Panjang-panjang lagi. Ya sebetulnya kalau untuk yang lama aja di NR kita nih, masih banyak yang belum ikut touring ya, walaupun dia orang lama gitu kan. Ya karena mungkin karena kebentur masalah kerjaan kan ya, betul. jadi nggak kan bisa. Juga kalau mau ikut touring harus lebih fleksibel ya. Prepare dulu, kayak kemarin kita kan banyak teman-teman juga yang kerja, jadi kan Om Babeslo ini freelance, saya juga pekerjaan freelance gitu. Jadi banyak teman-teman juga yang memang pekerjaannya kantoran, terus mungkin juga terikat sama waktu. Betul. Mereka ngambil cuti dulu. Kita estimasi nih, termasuk tadi estimasi waktu dulu nih, perkiraan kita dari Tangsel ke Sape terus ke acara Anif sampai Tangsel lagi berapa hari? Iya betul. Nah kita hitung kemungkinan 7 hari nih. Nah mereka mengajukan cuti dulu. Seperti itu. Ya mereka yang mungkin belum pernah ikut reading mungkin masih memang terhalang sama pekerjaan ya. Karena memang yang tadi saya bilang, kita utamain dulu keluarga, pekerjaan, barulah ikut komunitas. Itu. Ini kegiatannya banyak, agendanya tiap bulan ada. Wajar sih kalau misalkan Babeslo join karena nyari yang buat happy ya. Ini cocok gitu. Karena nggak terlalu formal. Biasanya kan ada komunitas yang agendanya formal. Oh itu klub. Iya. Kami komunitas. Nah nih mau tanya nih, apa bedanya komunitas sama geng motor? Geng motor kan juga kalau geng motor tuh nggak ada struktur
organisasinya gitu ya. Terus lebih banyak ya senang-senangnya juga nih. Apa bedanya sama geng motor? Saya jawab dulu. Sebetulnya kalau geng itu kan biasanya itu mungkin kumpulan ya. Kumpulan dan kegiatannya mungkin nggak satu hobi. Satu hobi, tapi kalau dia masuk itu kan nggak ditanya, kamu punya SIM nggak? Kamu ada STNK nggak? Motornya bener nggak? Mau masuk, selesai. Nah, beda dengan komunitas. Di komunitas itu kalau masuk harus ditanyain dulu, SIM-nya ada nggak? STNK ada nggak? Motornya bagus, maksudnya motornya komplit nggak? Ada apa spion dan sebagainya. Dari situ udah kelihatan. Dan kegiatan kami bener-bener semuanya komplit lah. Safety riding kita juga kita perhatikan dari sepatu sampai jaket sampai segala macam. Dan kita jalan juga harus terarah. Betul. Apalagi ada RC-nya, RC ngarahin ke kanan, ke kiri, mau jalan cepat, pelan-pelan. Beda dengan geng. Geng ada yang ngambil, ada yang bawa senjata tajam lah, segala macam lah. Itu artinya kegiatan komunitas yang nggak terarah sebetulnya sih. Jadi mungkin perbedaannya itulah antara komunitas dan geng motor gitu. Iya ya. Tapi kan mungkin kita beberapa kali nemu di internet ya. Video-video misalkan ada entah klub atau komunitas atau geng motor ya, mereka tetap berseragam gitu. Mungkin pas ketika lagi touring itu ya agak egois, kayak rombongannya nggak mau diputus gitu loh. Terus salip-salipan ya, 7 motor salip-salipan nggak mau diputus gitu. Agak egois mungkin ya gitu. Tuh boleh kalau misalkan ngelihat komunitas atau klub seperti itu responnya gimana? Enggak, sebetulnya gini sih, saya nggak ngalamin di jalan juga. Kadang-kadang kita misalnya bertujuh nih, lagi jalan nih, ada orang lain masuk, itu bukannya nggak membahayakan mereka, dia nggak tahu ritme kita. Mana kita harus kenceng, mana kita harus pelan, dia nggak ngerti. Nanti giliran dia yang pas gini kan ketabrak, jadi repot. Makanya sebisa mungkin memang orang lain itu jangan ngikut di kita. Kalau mau cepet, kalau mau pelan-pelan, kalau mau minggir-minggir gitu loh. Sebisa mungkin seperti itu sih, Bitun. Cuman kadang-kadang di jalan kan bukan punya kita. Nah, itu Jadi masalahnya. Ya. Gitu, buntutin jalan gitu tuh kan punya rame-rame. Ya nanti tinggal menyesuaikan di jalan lah gitu aja sih sebetulnya. Jadi intinya ya udahlah, kalau mau di jalan kan punya rame-rame masalahnya, bukan punya komunitas. Jadi tapi sebisa mungkin orang lain tuh nggak bisa ikut rombongan kita. Apalagi ikut bareng-bareng terus gitu, itu sebetulnya akan membahayakan diri kita dan kita juga kalau kena kan. Kalau motor itu kalau crash itu bukannya yang ditabrak jatuh, yang nabrak nggak jatuh, kemungkinan bisa dua-duanya gitu. Itu masalahnya. Ya ikut jatuh itu, jadi bahayanya banyak sebetulnya. Kalau kenapa kita harus barengan terus gitu loh. Ya, salah satunya itu sih faktor kita kalau di jalan itu rombongan gitu. Cuma kita juga menghargai perjalanan lain gitu kan. Kalau misalkan memang kita nggak ada isi jalan ya udah kita tunggu gitu. Kalau misalkan memang kita bisa masuk ya kita masuk gitu kan. Kalau mungkin ada yang ngikutin ya kita coba kasih tahu gitu. Misalkan kita kan punya pakai ya tadi fungsinya intercom itu kita informasiin. Udah coba dikasih tahu aja gitu. Kalau memang mau ikut rombongan paling belakang. Jangan kita nyelip di tengah-tengah atau di bagian yang memang kita keputus gitu kan. Ya paling kita ingetin itu aja. Tuh ya tadi Mbak Beslo bilang ya memang seperti itulah. Faktor di jalan itu kita harus sama-sama saling menghargai gitu kan. Kadang-kadang saya pernah ditegur juga gitu kan. Walaupun tidak diputus, dia di depan, saya cuma kasih klakson gitu kan. Saya mau ngambil jalan tapi nggak dikasih, dia bilang gitu. Kita sama-sama bayar pajak kok. Oh ya udah, saya belakang dia aja gitu. Artinya ya mereka juga mungkin punya hak sama kita kan gitu ya. Ya udah kita sama-sama saling menghargai aja seperti itu. Kalau saya sih memandang begini sih, mungkin mereka itu bukan orang komunitas. Kayak saya misalnya ada komunitas lewat nih, saya juga tahu karena dia orang komunitas harus bareng ya pasti saya minggir gitu loh. Kita ngerti. Coba kalau orang yang awam kan nggak ngerti dia. Nggak pengen banget disalip apa gimana gitu. Ya kebanyakan seperti itu, hampir ya 50-50 lah kalau di jalan itu ya. Maksudnya dalam kondisi mungkin mereka nggak tahu kita rombongan, mungkin juga dia juga kesel juga mungkin lagi mikirin apa di jalan, nggak mau disalip. Lagi buru-buru juga gitu kan. Ya intinya tadi ya kita sama-sama saling menghargai aja gitu. Kalau seandainya mungkin ada yang arogan atau ugal-ugalan ya mungkin itu bukan dari komunitas gitu. Ya mungkin tidak didasari oleh
ya kayak kita rombongan ini harus safety riding, kita harus menghargai perjalanan lain gitu kan. Kalau memang tidak dikasih jalan yang kita nunggu kayak gitu-gitu, mungkin tidak didasari sama itu ya. Jadi mungkin mereka lebih ya ugal-ugalan di jalan kayak gitu. Makanya pentingnya juga tadi Bang Jeki juga harus tahu dan perhitungannya, misalkan mau nyalip dapat apa enggak nih, dikasih atau enggak gitu ya. Kita kan pasti kasih klakson dulu. Kalau memang dia sudah minggir berarti kita kasih jalan. Tapi kalau misalkan kita ada celah untuk masuk ke kanan dan di arah sebaliknya tidak ada kendaraan ya kita masuk. Tetap kita juga ngasih tanda kalau kita mau masuk gitu. Mereka pun biasanya ya kebanyakan ya kalau kita udah kasih tanda mereka udah pasti ngasih jalan. Karena kalau Om Jack itu masuknya beliau ini bukan sendirian, di belakangnya ikut semua gitu loh. Nah beda. Jadi semuanya kan harus dapat. Iya gitu. Itu saya harus pikirin banget ini dapat nggak teman-teman. Gak boleh gitu. dia sendirian jalan gitu. Ini dapat nggak gitu. Nanti kalau misalkan di depan ada informasi, ya, misal saya udah terlanjur masuk gitu yang kan. belakangnya ada yang nggak dapat. Masih nggak dapat nih, atau mungkin karakter bawa motornya mungkin dia masih takut gitu kan. Ya udah tunggu dulu sampai ini saya informasiin buat si sweeper lah. Tolong bukain jalan. Jadi sweeper maju. Kan kita dibagi tuh, bukan hanya RC ya. Nanti di situ di rombongan biasanya ada RC, ada sweeper, biasa juga ada safety officer. Safety officer itu yang buat ngejagain atau ngecek kondisi di depan ada apa seperti itu. Banyak banget ya ini ternyata pembagian. Iya. Masing-masing sebutannya posisi ya. Posisi. Ya. Dan gitu saya selalu sebelum kita berangkat saya informasiin ini, kalau memang itu perempuan di belakang RC, kalau memang itu boncengan di belakang RC, yang memang sendiri-sendiri baru di belakangnya, kayak gitu. Jadi kita utamain dulu safety-nya, misalkan ada perempuan kemarin ya di belakang saya gitu, buat ngejagain dia supaya bisa ikutin ritmenya. Atau yang boncengan mungkin bebannya lebih berat gitu kan, ya udah di belakang RC. Seperti itu. Mungkin juga kalau Mbak belum pernah jelas, berarti di belakang RC misalnya RC jalan 60 atau 70 lah ya. Di belakang RC masih 70. Yang paling sini kemungkinan 90. Paling belakang ngejar dia kan. Ya, kalau paling belakang. Kalau belakang tuh paling ngejar kilometernya. Jadi kalau yang di 90 yang belakang bisa 110. Ngejar dia. Makanya yang di sini kemungkinan bensin lebih boros. Udah jelas. Dipastikan. Ya karena dia ngejar terus kan. Ngejar terus. Kalau misalkan kalau lagi touring gitu ya Om ya. Yang barisanin jumlah barisan ya atau motor yang proporsional tuh berapa sih? Misalkan per 5, per 6 gitu. Paling proporsional itu. Kan nggak mungkin kan misalkan 20 motor semuanya ngebuntut. Paling proporsional gitu. itu 10. 10 ya. Iya. Kalau udah lebih dari segitu udah pasti susah. Sulit ya untuk memanage. Kita bagi, jadi kita bagi kelompok gitu. Gitu. Saya pernah bawa rombongan 25 motor. Itu berarti ada beberapa pembagian tadi itu kan? Nyambung semua. Nah itu jadi ya. Itu kan bisa mempengaruhi pengguna jalan yang lain juga. Itu yang banyak dikomplain sebenarnya, terlalu panjang gitu kan. Makanya ya kita coba bagilah gitu. Kalau memang ada 25 atau 15 ya kita bagi 2 gitu. Mungkin ada 20 kita bagi 2 gitu. Lebih safety-nya seperti itu sih. Daripada dipaksain rombongan banyak malah kita yang dikomplain sama pengendara lain gitu. Lebih baik seperti itu. Ya, ini banyak cerita mungkinnya POV dari anak motor sendiri atau dari para riders ini. Kalau misalkan kalian nih nemuin nih ada komunitas atau klub yang lagi menjalankan touring ya, terus mereka mungkin terlihat kalau orang awam mungkin lihatnya egois ya, minta dikasih lewat, terus udah gitu rombongannya panjang. Nah ini mereka punya penjelasannya tersendiri. Oke, ini ada ada pertanyaan dari Sobat PTT perwakilan, boleh? Iya, Om, saya mau tanya mengenai NMAX nih Om. Kan biasanya motor Matic itu nggak ada engine brake kayak seperti motor kopling ya, seperti motor-motor gigi normal. Nah saya mau tanya gimana cara menanggulangi pengereman yang rawan di motor Matic, apalagi kan kadang kalau kita lewat lintas yang turun yang segala macam itu kan. Nah itu gimana sih Om kalau dari NMAX rider sendiri untuk menanggulangi rem blong gitu, boleh di-share nggak? Ya kalau pengalaman ya, berdasarkan pengalaman kemarin atau sebelum-sebelumnya gitu kan, karena kita kemarin sempet ke Bromo, dulu, jadi sebelum acara kita ke Bromo lewat dari Teletubbies ketemu saya lupa namanya itu ya, pokoknya lumayan turunan tajam. Saya informasin ke teman-teman karena kan kebanyakan pertama NMAX pakai selang itu selang standar kan.
Nah, kebanyakan selang standar itu cepet panasnya. Saya bilang sama teman-teman kalau bisa, kalau pas turunan jangan ditahan remnya. Artinya gantian aja. Depan belakang aja. Gitu. Walaupun pada akhirnya memang blong-blong juga gitu. Walaupun pada akhirnya blong-blong juga gitu kan, karena memang mungkin ada beberapa orang yang panik, ada yang memang santai gitu kan. Artinya yang panik ini yang keseringan kejadian ngeblong. Ya kita pinggirin dulu. Diademin dulu gitu. Ya syaratnya biar supaya ngeblong ya itu kita main ritme rem aja gitu. Ya mungkin lebih baik lagi yang selang yang pakai selang standar coba diganti dengan yang sudah aftermarket lah. Itu lebih aman, safety lagi gitu. Agak lama jangka waktu ngeblongnya gitu. Satu lagi nih Om, ada nggak kalau NMAX Rider ini kan kadang sering touring malam nih, jalan malam. Pernah nggak nemuin suatu pengalaman yang unik atau ganjil atau horor lah waktu riding malam gitu? Yang nggak bisa dijelaskan atau yang unik atau gimana? Dari masing-masing boleh mungkin. Iya. Kalau unik tadi saya pernah nyerempet kambing gitu. Kalau horornya hampir nggak bisa banyak saya ceritain, tapi di perjalanan itu udah pasti lah. Udah pasti banyak lah cerita-cerita horornya itu. Cuman kayak saya orang yang kebanyakan diem kalau ngeliat sesuatu di jalan mungkin takut teman-teman itu jadi panik atau takut gitu kan. Saya sering lah gitu. Mungkin saya juga pernah di kan biasa pakai Google Map tuh. Saya anehnya Google Map itu tiba-tiba keputus gitu kan. Entah itu posisinya nggak ada sinyal atau apa saya nggak tahu. Tiba-tiba saya masuk di posisi ini ada kuburan di sebelah kiri saya gitu kan. Ya seperti itulah yang memang kadang-kadang nggak masuk logika gitu kan. Tapi keluar nggak Om dari jalur yang udah ditentukan dari Google Maps biasanya? Sebenarnya jalurnya tetap itu, cuman bingungnya ini kenapa nggak jalan gitu. Ya saya ikutin itu aja, ternyata beda gitu kan. Ternyata ada jalur yang mungkin saya nggak lihat gitu, ada potongan atau pecahan gitu kan, saya nggak lihat gitu. Nah saya bingungnya tiba-tiba putus aja gitu kan, ya masuk ke kuburan gitu. Hampir semua teman-teman juga masuk. Tapi kalau ini kemarin karena rame-rame jadi nggak takut lah, orang banyak kan, setannya juga takut. Masuk ke kuburan belum lama kemarin tuh. Jadi kita ketemu lah akhirnya jembatan, bukan jembatan ya apa ya? Jadi kayak bukan jembatan apa sih kayak konblok itu. Jadi kita ada pohon-pohon bambu, kuburan gitu kan. Jadi cuman jalan satu motor gitu, cuma setapak gitu. Kita mau nggak mau kita putar balik gitu kan. Ada tuh kemarin Om Fahrul maksain dia jalan. Karena buat konten dia, akhirnya maksain gitu. Akhirnya putar balik, akhirnya kita putar balik semua, jalur lagi. Nemu jalur lagi. Karena kebetulan memang pada saat itu ada acara. Ada acara di gitu. portal, jadi kita diarahin ke tempat lain. Tapi tiba-tiba masuk kuburan ya nggak tahu lah. Tapi kalau gitu kan nggak bisa nyalain RC-nya juga. Nggak nyalain itu kan. Nggak, tapi kalau rame-rame sih nggak masalah lah ya. Udah dibawa happy aja ya. Pengalaman ya. Nah kalau kami kan bertiga nih waktu ke Gunung Dempo. Jadi pas gerbang datang itu di gerbang pas masuk itu di gerbang itu memang di situ kan iya pas mau pagar alam itu masuk pagar alam. Wah dengan bangganya ada gerbangnya itu kita berhenti di situ ngobrol sana kita di situ dibawa sama Lahat kan NR Lahat karena memang orang NR Lahat sehingga berani jalan malam kami jalan jam 1 jam 1 nyampe sana sekitar jam 2 jam 3 kan lagi udah tuh gerimis rintik-rintik kan pas lagi ngobrol-ngobrol katanya ada mata merah tuh di belakangnya. Saya nggak berani belok, saya nggak berani nengok gitu kan. Yang lihat ada temanku. Aku langsung jalan mana, langsung minggirin motor, siap-siap motor. Mereka ada satu orang teman kami si Om Raffi itu, dia kalau sebat dia nggak bilang sebat, dia pasti sampai 5. Sebatnya 5 batang. Sampai 5 batang dia habis. Kayak berat banget masalahnya. Nah, dia saking takutnya baru nyalain langsung dimatiin. Dia baru nyalain dia langsung matiin. Kakak ngomong apa langsung jalan. Itu dia yang ngelihat atau udah ketakutan? Oh dia ngelihat. Ngelihat. Dia langsung matiin jalan. Kagak. Semuanya berangkat. Berangkat semua pas udah jauh baru ngobrol. Memang jam segitu. Banyak cerita horor sih kalau di jalan gitu kan. Pasti ada aja. Pasti ada aja. Kayak misalkan kita ngelewatin sesuatu mungkin
cuma saya lihat atau mungkin yang lain lihat juga saya nggak tahu ya gitu, misalnya ngelewatin hutan gitu kan, ada orang satu gitu kan, orang nih nggak tahu orang atau apalah intinya di situ saya Di lihat pinggir jalan dia di gitu. pinggir jalan gitu, padahal itu hutan gitu kan, dia berdiri di pinggir jalan gitu. Apalagi kalau bawa istri saya PR bawanya, kalau bawa istri saya udah pasti aduh, dia kadang-kadang udah sensi duluan gitu. Karena beda dia. Ada apa-apa pasti sensi duluan dia, karena kan sering saya boncengin juga kan kalau touring gitu, takutan saya ya itulah, horornya pasti banyak banget, apalagi jalan malam gitu kan, gitu sih. Ada lagi yang mau tanyakan? Udah. Ya itulah salah satu tadi pengalaman dari masing-masing. Kalau touring mah pasti ada aja ya, Iya. bawa pulang hal-hal kayak gitu Iya. buat cerita selanjutnya. Oke, ini om pertanyaan terakhir nih, tadi kan aku sempat tanya NMAX pokoknya sampai saat ini kan masih rame banyak ya peminatnya ya. Tips deh buat sobat PTT nih yang mau atau lagi mau mencari NMAX bekas ya. Hal-hal apa aja nih yang perlu jadi faktor atau yang bisa dicek, apa aja nih yang masih oke dan perlu dicek lah sebelum membeli? Ya utamanya pasti mesin lah ya, mesin kondisinya seperti apa, misalkan udah tahun 2016 atau 2017 pasti kan kita cek dulu mesin. Dari kondisi mesin kalau kita nyalain kan ketahuan tuh dia kasar, halus atau enggak gitu kan. Terus kedua pasti kilometer, jarak yang ditempuh udah berapa kilometer gitu. Terus kita cek mungkin dia servisnya rajin atau enggak, karena kan yang utama di motor itu ya semua matic lah, semua motor lah ya, yang paling utama kan pasti oli kan. Itu paling enggak 1.500 atau 2.000, mungkin kadang-kadang saya 2.500 gitu, itu udah pasti harus ganti oli gitu kan, karena buat buat kesehatan mesin lah gitu. Terus untuk NMAX selain mesin mungkin dari bagian CVT itu seperti apa, mungkin ada bunyi kasar atau enggak, itu juga ada oli sendiri kan di bagian CVT gitu. Itu ya soal body mungkin soal apa itu soal belakangan, yang paling utama pasti mesin, udah pasti yang apa kita pikirin utamanya gitu. Oke, itu ya sobat PTT salah satu tips untuk membeli NMAX bekas ya. Kemudian nih kalau misalkan sobat PTT ada yang punya unit NMAX tapi belum bergabung komunitasnya, mau gabung boleh, gimana caranya? Ya kalau yang mau gabung dimanapun berada di Indonesia, kita ada di sosial media NMAX XMAX Rider Indonesia atau XMAX NMAX Riders Indonesia. Mungkin kalau yang di Tangerang Selatan bisa ke @nxrider_Tangsel. Terus banyak sih untuk sosial media, di Facebook ada, tinggal gabung aja. Mungkin DM nanti admin kita Aktif ya Om ya, aktif. sosial medianya. Jadi nanti DM ke IG kita, nanti dijawab sama admin. Mungkin mau bergabung silakan. Yang tadi dibilang Mbak Beslo, yang utama masuk NMAX Rider itu ya kita pasti nanya udah punya SIM atau belum. Tuh. Yang udah pasti dia harus punya NMAX atau XMAX gitu kan. Itu yang pasti utama. Terus kelengkapan surat-suratnya seperti apa gitu. Itu aja sih paling. Oke, terima kasih Mbak Beslo dan Om Jacky Siap, ini sama-sama. udah mampir ke PTT Lubrikan. Terima kasih juga buat sobat PTT, sampai ketemu di podcast station berikutnya.